Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, bersama-sama kita hormati Al-Ustaz Khairullah, begitu juga guru kita yang membimbing kita, Ustaz Muhammad Sirot. Dapat salam juga dari Ustaz Piki tadi. Dia langsung balik katanya. Jalan. Jangan. Jidanya kata Marit, jidanya Marit. Besok pagi kita ada acara juga. Ya, terus. Berapa undangannya jadi? 5 kalau diundang. Ya, salam buat antum semuanya katanya. Beliau minta maaf langsung balik. Alhamdulillah kita telah dapat siraman rohani. Kalau orang berilmu itu enak. Jadi mau pergi manapun juga kita yang nggak paham gak usah nyalain udah. Makanya kalau kata Gus Dur itu Ustadz jangan diikutin, mau pergi manapun juga. Nah, mereka itu punya rem yang bisa memberhentikan mereka. Nah, misalkan dalam hal keburukan atau lain sebagainya. Makanya dulu saya di Walid itu Habib Ali, pas saya ke kamar beliau bersama teman-teman tuh, beliau pesan cuma satu doang sama kita semua nih. Kalian katanya masih pada muda, masih pada sehat, masih pada pikirannya masih cerdas ya. Gunakan waktu-waktu kalian tuh untuk belajar ilmu agama. Di mana guru kalian berada, terus tuh ambil ilmunya. Keruk kalau bisa sampai habis. Kalau bisa sampai guru ditanya itu udah wallahu a'lam dah. Terus sama kata saya di luar itu terus ambil ilmunya. Nah, jangan ketika ada guru jauh-jauh nyamperin kita, terus kita nggak memanfaatkan waktu-waktu itu. Nah, maka rugi kalian kata saya di Walid. Nah, itu pesan yang sangat saya pegang dari beliau. Mumpung kita semua masih muda, sebenarnya nggak harus muda, tua pun kalau masih sehat segala macem. Nah, tetap karena gambaran beliau itu pada saat itu beliau kan lagi terbaring. Ada yang di video saya jadi di status itu beliau pada terbaring sedang sakit. Tapi pesan beliau seperti itu untuk kita selalu belajar tentang ilmu agama. Qala al-mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. الأصل الذي أخذ منه المؤلف كتابه المختصر هو كتاب سلام التوفيق إلى محبة الله على التحقيق لبعض الفقهاء الحضرميين وهو العالم الفقيه الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم الشافعي العلوي المولود سنة 1191 والمتوفى سنة 1272. Nah, jadi asli daripada kitab yang saya baca ini tentang tauhid yaitu adalah kitab Sulamut Taufiq. Nah, jadi kitab Sulamut Taufiq ini disyarahkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdullah Al-Haruri. Siapa Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini? Beliau adalah daripada ahli fikih yang ada di Hadramaut. Nah, yang dilahirkan pada tahun 1191. Jadi Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini lahir pada tahun 1191. Dan beliau meninggal pada tahun 1272. Jadi Habib Abdullah yang pengarang kitab Sulamut Taufiq itu lahir pada tahun 1191 dan beliau meninggal dunia pada tahun 1272. Ukhtusira kitabuhu thumma dhummina ziyadat katsiratan min nafa'is masail. Jadi aku meringkas kitab beliau, kemudian dikumpulkan
dan ditambah daripada beberapa masalah. Takshifu maknunat hadzal kitab wa tawduha. Jadi menyingkap jika memang ada sesuatu yang kurang jelas di dalam kitab ini, wa tawduha, dan lebih memperjelasnya. Ma'ahad ma dzakarahu Syekh Abdullah bin Husain fi tasawuf mimma la yadkhulu tahta mawdu'il kitab. Jadi Syekh Abdullah Al-Hariri ini dalam kitabnya ini bab permasalahan tentang tasawuf itu beliau pisahkan. Jadi kitab ini khusus tentang fikih dan tauhid. Masalah tasawufnya itu beliau pisahkan di kitab lainnya. Mimma la yadkhulu tahta mawdu'il kitab, karena tasawuf itu tidak masuk judul dalam kitab ini. Lianna al-mukhtasir rahimahullah arada an yajma'a fi hadzal kitab ad-daruriyat min ilmi din. Jadi pengarang kitab ini menginginkan daripada berkumpulnya kitab ini yaitu tentang pokok-pokok daripada ilmu agama. Wa hadhil umur laysat minha. Dan perkara ini bukan dari bagian pokok-pokok ilmu agama. Wa ma'a taghyir li ba'dil ibarat bi ibaratin awdah. Dan juga Syekh Abdullah Al-Hariri ini mengubah daripada sebagian teks-teks yang ada di kitab ini. Dengan apa? Bi ibaratin awdah, dengan ibarat teks yang lebih dipahami. Qala rahimahullah wa qad nadhkuru ma rajjahu ba'dun minal fuqaha asy-syafi'iyyin kal-Bulqini. Dan kami telah menyebutkan, maksudnya telah menggunakan pendapat-pendapat yang diunggulkan daripada ulama ahli fikih. Dari ulama fikih Imam Syafi'i. Seperti siapa? Kal-Bulqini, seperti Imam Bulqini. Siapa beliau? Imam Sirajuddin Umar bin Ruslan. Jadi dalam kitab ini digunakan pendapat-pendapat yang rajih, pendapat-pendapat yang unggul. Dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau itu Imam Muhammad Sirajuddin Umar bin Ruslan. Al-Maulud sanata sab'umiyah wa arba'. Dan beliau ini wa arba wa ishrin. Imam Bulqini ini beliau dilahirkan pada tahun 724. Wal mutawaffa sanata 800 wa khamsa. Dan beliau meninggal pada tahun 805. Jadi dalam kitab ini digunakan oleh pendapat-pendapat yang rajih. Litad'ifi ma dzukira fil asl. Fayambaghi 'alal mukallaf inayatuhu bihi ayl bil mukhtasari bi an yatalaqahu wa yudrasahu wa yu'idu masailahu ila an yahfadhu wa tarsakhu fi qalbihi wa dhalika ma ikhlas niyah lillahi ta'ala. Maka sebaiknya, seharusnya bagi kita nih para mu'allaf, para mukallaf, untuk menjaganya. Maksudnya apa? Untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Untuk bertalaki. Talaki itu face to face. Kita duduk langsung bersama guru kita. Wa yudrusahu, dan mempelajarinya. Wa yu'idu masailahu, dan mengulang-ulangi masalah-masalah dalam kitab tersebut. Ila an yahfadhaha wa tarsakhu fi qalbi. Sampai kalian bisa menghafalnya dan melekat di dalam hati kita. Jadi kita ilmu-ilmu tauhid, ilmu fikih itu kita harus talaki pada guru kita, mempelajarinya, mengulangi daripada masalah-masalah tersebut. Sampai melekat di hati kita tuh masalah-masalah itu. Wadzalika ma ikhlas niyah lillahi ta'ala, dan itu semua tentunya dibarengi dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala. Makanya kata Nabi SAW, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan lahu. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima suatu amalan apapun kecuali dilakukan dalam keadaan ikhlas. Liyuqbala amaluhu indallah,
Jadi kita ikhlas tersebut agar kita diterima perbuatan-perbuatan kita. Kita hadir majelis tanpa ada paksaan, bukan karena orang lain dan lain sebagainya. Ikhlas karena Allah Ta'ala agar apa? Agar diterima amalan-amalan kita. Asmainahu Mukhtasar Abdillahil Harari Al-Kafil Bi'ilmiddin Ad-Daruri. Jadi aku menamai kitab ini adalah Mukhtasar Abdillah Al-Harari. Wa huwa al-ilmu syamil li ma'rifatillah wa ma'rifati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dhalika wa ghairi dhalika min daruriyatil i'tiqad wa syamilu aydan li ma'rifati ahkamil ibadat wa ghairi dhalik min daruriyati ilmi din. Jadi ilmu din ad-daruri itu, jadi kan ada hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, sebagian ulama menafsirkan maksud daripada ilmu ini adalah ilmu din ad-daruri. Nah, ilmu-ilmu yang pokok dalam agama. Nah, apa itu? Ilmu yang mencakup untuk mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui Rasulnya. Dan selain daripada itu, daripada pokok-pokok keyakinan. Jadi ilmu din ad-daruri ini adalah ilmu bagaimana kita mengetahui Allah, bagaimana kita mengetahui Rasulullah. Wa syamilu aidan li ma'rifati ahkamil ibadat. Kitab ini juga mencakup daripada mengetahui hukum-hukum tentang ibadah. Wa ghairi dzalik min daruriyati ilmi din. Dan selain daripada itu, daripada pokok-pokok ilmu agama. Walamma kana ma'rifatullah wa rasulihi wal imanu bihima huwa ahammul wajibat wa afdalaha. Dan ketika kita mengetahui Allah dan mengetahui Rasulnya dan beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, huwa ahammul wajibat, itu adalah perkara yang paling penting. Kita yakin sama Allah, yakin sama Rasulullah, itu adalah perkara yang paling penting. Wa afdolaha, dan perkara yang paling afdol. Nah, makanya su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdol. Sahabat nanya sama Rasul, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Amalan apa yang paling penting? Maka Rasul menjawab, al-imanu billah wa rasulih. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah adalah amalan-amalan yang paling afdol. Bada al-muallifu rahimahullah kitabahu bil kalam ala daruriyatil i'tiqad. Jadi pengarang kitab ini memulai kitabnya dengan pembicaraan tentang pokok-pokok keyakinan. Ay ma la yastaghnil mukallafu anhu min umuril aqidah. Jadi sesuatu memang yang sangat penting bagi seorang mukallaf untuk mengetahuinya dari perkara-perkara keyakinan. Faqala faslun fi bayani ma'na syahadatain. Maka beliau mengatakan fasal menjelaskan tentang makna dua kalimat syahadat. Ini sedikit kita baca. Yajibu ala kafati ay jami'il mukallafin. Jam'un mukallaf wa huwa al-balighul aqilu alladhi balaghahu aslu da'watil Islam. Ay man balaghahu annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah ad-dukhul fi dinil Islam fawran in kana kafiran. Nah, jadi wajib atas semua orang-orang mukallaf. Mukallafin, orang-orang mukallaf. Mufradnya adalah mukallaf. Siapa mereka orang-orang mukallaf? Huwa al-baligh, orang yang telah baligh. Al-aqil, orang yang berakal. Alladzi balaghahu aslu da'watil Islam, yang telah sampai kepada dia pokok dakwah agama Islam. Apa itu pokok dakwah agama Islam? Aiman balaghahu annahu la ilaha illallah
wa anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang telah sampai kepada dia bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ad-dukhul fi dinil Islam fawran in kana kafiran. Jadi kalau telah sampai kepada dia udah baligh, dia berakal dan telah sampai kepada dia ajaran agama, maka wajib bagi dia masuk langsung ke dalam agama Islam in kana kafiran, apabila dia kafir. Nah, makanya orang tua Nabi itu dikatakan ahlul fatrah. Karena apa? Tidak sampai kepada mereka itu pokok dakwah agama Islam. Wastubut ayil mulazamatu fihi ala dawam, dan menetap berpegang teguh terhadap ajaran agama itu. Bihaitsu yakhlu qalbuhu an ayyi azmin ala tarkil Islam fil mustaqbal. Sekiranya kosong hatinya daripada dia berpikiran untuk meninggalkan Islam di masa akan datang. Jadi kita hilangkan tuh pikiran-pikiran seperti itu. Nah, kita hilangkan pikiran bahwasanya pengen meninggalkan agama Islam di masa yang akan datang, apa besok atau minggu depan, itu harus dihilangin. Au taraddada fi dzalik, atau dia berkeinginan minggu depan keluar dari agama Islam, tak masuk Islam lagi. Nah, jadi keluar masuk begitu. Fa inna man azama 'alal kufri fil mustaqbal aw taraddada fi dzalik kafara fil hal. Jadi sesungguhnya orang yang memiliki niat untuk keluar dari agama Islam di masa yang akan datang. Ada orang pengen nih, minggu depan gue pengen masuk Kristen misalkan, naudzubillah. Aw taraddada fi dzalik, atau minggu depan gue pengen masuk Kristen, tapi gue masuk Islam lagi. Kafara fil hal, seketika itu dia telah kafir. Walaupun cuman kepengen doang, ya kan, cuman kepengen doang. Minggu depan kafir lah kali kita ke gereja, seperti itu. Cuman pengen nih hari ini, kafara fil hal, maka seketika itu dia telah keluar dari agama Islam. Syahadat lagi, Ustaz. Syahadat lagi, ulang lagi. Nah, jadi kalau kafir itu hilang semua kebaikan-kebaikannya, yang tersisa hanya keburukan saja. Nah, yang tersisa mau dia udah sedekah sebanyak apapun, nah itu hilang semua kebaikan dia, yang tersisa hanya keburukannya doang. Oke, jangan main-main. Kalau niat walaupun dari niat ya. Iya, walaupun sekadar niat doang. Azam doang, sekadar azam, kepengen dia memiliki niat seperti itu. Mungkin segini saja, nanti lebih panjangan ada guru kita, kita tinggalannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada salah-salah kata penyampaian mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.